banyak di tengah masyarakat kita memberikan zakat fitrah itu ke panitia Ramadan di masjid, di surau, di musalla. Perlu diketahui Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, panitia ini bukanlah amil. Ya, bukan amil zakat yang mereka berhak mengambil harta zakat fitrah itu atas nama amil, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena definisi dari amil itu adalah wal amilu manista'malahul imam. Yang disebut dengan amil adalah orang yang di-SK-kan oleh pemerintah. Kerja mereka apa? Kerja mereka menjemput zakat. Wadaf'uha limustahiqiha. Lalu kerja mereka setelah zakat tadi terkumpul didistribusikan kepada orang-orang yang berhak. Jadi yang di surau, di musalla, di masjid itu mereka bukan amil karena mereka menunggu bola saja. Yang lalu diumumkannya di masjid, Bapak Ibu jamaah yang ingin berzakat, kami sudah berada di, antarkanlah ke masjid, kami tunggu. Itu wakil kita, bukan amil. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Jadi tidak boleh memberikan zakat atau mereka mengambil zakat atas anggapan kami ini kan amil. Tak boleh. Kecuali amil mereka sah apabila dapat SK dari Basnas. Dan pekerjaan mereka memang sehari-harinya amil. Seperti komisioner Basnas, yang ketuanya sekarang Ustadz Mas Riyadi Hasan, kan ketua Basnas Provinsi Riau. Itu sehari-hari memang pekerjaan beliau ya mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Itu yang disebut dengan amil. Ada SK dari pemerintah. Ada Pak Ustadz Jamaluddin dan 5 orang komisioner. Sebelumnya kan Ustadz Saidul Amin. Jadi inilah yang resmi. Lalu di kota ada 5 orang komisioner juga. Ketuanya sekarang Pak Haji Endar Muda SHMH, ada Ustadz Fikri Mahmud LCMA dan lain sebagainya. Nah, mereka inilah yang disebut dengan amil. Boleh mereka mengambil mengambil bagian dari zakat atau zakat fitrah sekalipun mereka kaya. Tapi mereka bukan berhak dapat karena mereka amil. Tapi panitia-panitia yang ada di masjid-masjid, di surau-surau, di musalla di negeri kita ini agaknya tidak sah disebut amil karena tidak ada SK. Kalau ingin disebut sebagai amil, 2 syaratnya. Yang pertama, SK-kan dari Basnas, lalu jadilah masjid itu, nama-nama yang ada di SK itu sebagai UPZ, unit pengumpul zakat. Nah, itu biasanya oleh Basnas, silakan setelah dikumpulkan bagikan di sana. Tapi kerja mereka memang mengumpulkan zakat. Tapi kalau tidak ada SK seperti itu, untuk lebih hati-hati mereka ini kita disebut sebagai wakil dari orang yang berzakat. Jadi sifatnya mewakili untuk berzakat. Nah, maka oleh karena itu betapa pentingnya sebenarnya Bapak Ibu kita dalam berzakat itu untuk pemerataan memang ada panitia, lebih elok lagi ada amil yang di SK-kan untuk itu supaya merata. Misalnya di wilayah kita ini ada amilnya UPZ di Masjid At-Thayyibah. Jadi terdata nanti ini si fulan masuk kriteria miskin, ini si fulan, lalu dibagi sama rata supaya tidak menumpuk ke satu orang dan yang lain sedikit dapat. Nah, itulah dia ya di antara hal-hal yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita perhatikan dan pertimbangkan supaya jangan ada lagi kekeliruan kita ketika kita membayar zakat fitrah ini. Apa sebab? Karena zakat fitrah ini wajib diberikan oleh siapapun alal abdi wa ya terhadap orang yang merdeka ataupun wal hurri, orang yang budak dan orang yang merdeka. Wajib pula dikeluarkan ala saghiri wal kabir, anak kecil ataupun yang sudah tua. Alal ghani wal fakir, orang miskin juga mereka tetap punya kewajiban kalau mereka pada malam hari raya dan hari esoknya itu mereka ada yang akan dimakan.
ya, cukup untuk kebutuhan pokok mereka, maka mereka wajib juga mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan bayi yang lahir ya di selama bulan Ramadan itu wajib pula mereka dibayarkan zakat fitrahnya, kecuali lahirnya itu di 1 Syawal ya, setelah tenggelamnya matahari di penghujung Ramadan masuk 1 Syawal, barulah mereka tak wajib. Tapi selama sebelum azan maghrib di hari terakhir Ramadan itu lahir anak bayi, maka anak bayi tadi wajib pula dibayarkan zakat fitrah.